Halo, ketemu lagi sama kita di channel Bandit Entertainment. Hari ini kita di rumah aja seperti biasa. Dan ini habis makan ayam goreng siram apa tadi? Sambal hijau. Enak nggak? Mantap Ya. Bisa pesan juga di kita, Ci. Kita jualan tapi ntar lah, promosinya nanti ya. Promosinya nanti aja. Ini lagi ya sampai kemarin benar-benar bingung, sangat amat bingung. Kerja dikasih kelonggaran sama perusahaan, mau masuk mau enggak, mau gajian mau enggak. Jadi bingung, jujur nih, Covid bikin bingung. Nah, teman-teman yang bingung silahkan komen ya tentang Covid ini. Bingung di mananya, terus ada kendala apa aja selama Covid. Yang pastinya berasa banget ya. Saat Covid itu berasa banget. Cerita-cerita juga ke kita, jadi ya biar kita ada temannya ya. Iya. Dalam situasi kebingungan ini, pengen tahu deh teman-teman sedang terjadi apa juga sih gitu. Mungkin di perusahaannya atau di rumah tangganya, keuangannya, ekonominya, semua. Oke, by the way, kita ini udah pasangan saya, jadi jangan kira wah di kamar tuh pasangan gasa nih, nanti hasil sayanya nih, terusnya nih. Tuh. Kita sudah menikah hampir setahun. Nah, bayi kita di perut ini juga sebentar lagi akan muncul di permukaan. Doain aja semoga sehat selalu, dalam kondisi baik semuanya, wajar, normal, dan pastinya sehat. Covid-19 nggak ada hentinya. Jadi jargon, ayo kita lawan Covid, lawan virus corona. Lawan virus corona. Lawan ya? Lawan. Lawannya gimana? Nah, definisi lawan itu kan berarti kalau bahasa Inggrisnya fight back, lawan balik. Melawan itu berarti melakukan tindakan aktif gitu ya. Tindakan aktif itu berupa pergerakan pastinya, berupa action atau aksi, berupa ya aktif lah. Aktif itu berarti kita melakukan sesuatu untuk menyerang atau melawan, berarti berkeinginan untuk membuat sesuatu yang kita serang itu, yang kita katakan pengen diserang itu, menjadi kalah gitu dengan usaha kita. Itulah definisi lawan. Kalau definisi menghindar, jadi ada sesuatu yang kita nggak bisa lawan sama sekali, yang udah pasti kalah. Contoh orang tua, ya kan? Siapa yang bisa ngelawan orang tua? Maling kundang. Jadinya batu tuh. Makanya jangan orang tua. Nah, itulah definisi menghindar dan melawan beda. Jadi kalau gua khususnya sama istri gua sepakat ya untuk hindari Covid kalau ada gitu, hindari corona. Jadi jangan lawan. Kalau corona ada, kalau corona datang nih, ya lu buka masker, ya nggak? Ya kan? Lu gak usah pakai masker, lawan, ya nggak? Mana corona itu ngelawan, namanya ngelunjak lu gitu. Jadi berbahasa Indonesia lah yang benar. Jadi jangan lawan corona. Sama seperti kalau mau lawan iblis ya pakai baca-bacaan ya. Yang agama A pakai ajaran A, agama B pakai B, agama C pakai C gitu. Lawan iblis, lawan setan. Lawan maling ya pakai telepon polisi, tuh maling gitu. Lawan apa? Penjahat lain ya pakai senjata gitu ya. Lawan corona pakai apa? Pakai apa yuk? Mungkin gini kali saya, kenapa pemerintah sebutnya lawan? Maksudnya lawan corona itu lebih ke kalau diperluas ya lawan keadaan ini aja gitu. Sama aja kayak misalnya, tetap aja nggak setuju lah, tetap nggak ngelawan ini. Ngelawan itu ya, mungkin dalam artian imun kita harus ngelawan, bener. Jadi kita harus membangun atau memelihara imun agar imunnya menjadi lebih kuat dari biasanya. Karena kalau imun biasa sebenarnya udah kuat ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia atau makhluk hidup, khususnya manusia ya, sangat unik. Apalagi terkait imun itu berarti sistem kekebalan tubuh, di mana tubuh kita mempunyai tentara baik atau kumpulan sel-sel atau apalah, gue nggak ngerti ya, di mana untuk menolak atau melawan atau menghilangkan, justru mematikan hal-hal yang nggak baik yang masuk atau hal yang kotor yang masuk ke tubuh kita. Itulah imun. Jadi intinya kata lawan
kurang cocok lah ya. Menghindar. Harusnya menghindar Iya, sih. menghindar itu kan atau apa namanya? Menghindar atau lari itu kan nggak jauh dari kata apa orang bilang pecundang loh. Ya gimana? Ya corona tidak bisa terlihat, dan kemarin sempat dapat kabar isu-isu, mungkin lu juga pernah dapat, bahwa apa namanya? Corona itu udah ada vaksinnya. Mana gitu? Iya. Mana gitu? Jadi mana gitu ya? Dunia itu mana? Gitu. Jadi corona ini agak memusingkan sih. Ada juga yang pro kontra, ada yang ini ya, versi-versi. Gua nggak mau giring opini sih. Cuma ada beberapa versi pandangan manusia ya yang nggak boleh disalahkan dan nggak boleh diikutin juga sih sebenarnya kalau belum diteliti secara lebih valid ya kebenarannya. Ada yang bilang corona itu beneran emang virus ya, yang emang nanti lagi dicari vaksinnya ya. Terus ada yang bilang corona ini, gue pernah baca sih ya, saya pernah dapat kiriman juga, corona ini cuma konspirasi para orang-orang kaya dunia, di mana mereka memandang sudah terlalu banyak populasi manusia di dunia ini, maka harus dikurangi. Terus yang ketiga adalah corona adalah salah satu cara perang dagang. Gue ngeri ya, perang dagang, dimana gue nggak tahu hitung-hitungannya gimana ada corona dagang jadi lancar atau gimana, gue nggak ngerti. Mungkin yang lebih tahu di bidangnya bisa menelaah juga hal ini. Cuman ya ada nggak ada corona tetap kita harus waspada ya, jangan terlalu jangan terlalu juga ya. santai gitu. Jangan terlalu santai, jadi tetap harus waspada, di rumah aja. Terus ada kata-kata yang terpaksa harus keluar, ya udah pasti terpaksa lah, gila. Ya jangan, ya apa ya, banyak di berita oke, kalau terpaksa boleh keluar. Enggak, semua orang yang keluar pasti terpaksa dalam keadaan ini. Nggak ada lagi corona gini, gue keluar mau ngapain, mau ngopi di luar berteman-teman, enggak lah. Terpaksa itu yang keluar tuh udah pasti terpaksa cari uang, terpaksa ke rumah sakit, terpaksa untuk mungkin servis motor, kalau nggak bisa kerja, servis mobil, atau terpaksa ngelondri, terpaksa beli kebutuhan dan lain-lain. Jadi nggak ada sekarang yang keluar tuh nggak terpaksa gitu. Itulah. Terus ingat nggak dulu ke kebijakan dunia yang Indonesia follow ya? Indonesia sekarang follow sama UN atau United Nations atau kita sering sebut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangga nggak? Ayo, bangga nggak Indonesia ke PBB? Penting nggak PBB? Ayo, gue nggak mau komen ya, karena gue bukan kapasitasnya di situ, udah nggak mumpuni lah untuk komentari itu. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ini kayak aliansi gitu ya, dibikin untuk mengontrol semua keadaan segala lini dari hubungan antar anggotanya di dunia, gitu ya. Dulu WHO bilang, WHO ya, yang Indonesia juga ikut ya. WHO itu lembaga kesehatan dunia dari PBB juga bilang yang nggak usah pakai masker gitu. Pertama kali ya. Iya, jadi yang pakai masker hanya yang sakit. Hanya yang sakit aja yang pakai masker. Oke. Lalu berubah lagi. Katanya orang yang nggak sakit nggak penting pakai masker. Oke, terus yang kedua berubah lagi, harus pakai masker, cuman yang kain aja. Nah loh, yang kain aja, karena masker yang medis hanya untuk tenaga medis, biar nggak kurangan masker gitu ya. Mungkin nanti akan berubah lagi pakai APD lengkap mungkin, ya kan? Serem banget. Oh, ada peningkatan. Karena gini, bisa nggak lu bayangin APD itu bentuknya kayak gimana? Udah ada yang pernah lihat belum? Mungkin udah pernah lihat semua ya mungkin ya. Ini aman ya aja. Ya, jam APD itu sarung tangan, baju udah beli, terus masker yang udah pasti paling yang terbaik harusnya N95 ya, N95 di double lagi kain, double lagi masker lagi, terus pakai baju anti hujan, anti air aja anti ya, gimana yang lainnya pasti anti, terus pakai kaos kaki, pakai kacamata juga pakai, terus pakai apa namanya, kaos kaki, dipakein karet lagi, dipakein boot lagi, itu yang harusnya ya.
kacamata tuh dipakai lagi penutup yang kaca itu, terus dipakai lagi. Pokoknya hampir semuanya rapat deh, nggak ada celah untuk masuk sedikit pun angin mungkin ya. Dan itu dipakai itu selama 8 jam. Para medis tidak boleh copot. Karena copot langsung buang kan? Buang harusnya. Ya. Jadi kemungkinan untuk kena corona kayaknya enggak. Harusnya sih susah ya, tapi kenapa masih kena ya? Iya, karena banyak kabar ini turut berduka ya. Untuk garda terdepan, untuk pahlawan kita, para medis, dokter dan suster dan perawat dan lainnya. Big respect karena udah berusaha untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia di muka bumi ini ya. Big respect untuk para medis untuk hal ini ya. Oke, bayangin mereka masih bisa kena. Satu, dokter udah pasti lebih ngerti tentang keadaan tubuh manusia, pasien, terlebih dirinya. Dokter ya. Oke, berarti dia lebih tahu mungkin 80.000 kali lebih tahu daripada manusia awam ya. Harusnya dong. Untuk memproteksi dirinya, untuk bertanggung jawab atas dirinya, untuk penyakit dirinya, atau indikasi-indikasi dirinya dalam keadaan sehat atau tidak. Ya, dengan pakai APD, dan masih diizinkan Tuhan untuk, katanya sih meninggal karena corona itu kabarnya ya, meninggal karena tertular dari si suspek ini ya, yang dia rawat. Gitu ya. Nah, sekarang bayangin ya, pakai APD, dokter pakai APD sayang. Iya, udah pakai APD. Ya. Dokter pakai APD lengkap, kena virus corona bisa, dan bisa meninggal. Iya, gimana ya? Nah ini kita pakai versi yang corona beneran ada nih ya, kan ada tadi gue sebut corona ada beberapa versi tentang kepercayaannya ya. Nah kalau corona ada nih ya, dokter kena. Bayangin kita yang keluar ya, nggak disuplai sama pemerintah terkait boro-boro APD kurang buat para medis, disuplai masker juga enggak sama pemerintah. Beli sendiri. Iya. Dan disarankan yang kain aja. Ya iyalah. Karena yang buat yang kayak brand sensi apa gitu ya. Nah contoh gini. Yang kayak gini nih. Nih. Yang ini mahal lah. Seboxnya bisa sampai 300.000. Dimana dulu pas harga normalnya sebelum corona murah lah. Nggak sampai setengahnya lah ya. Iya. Sampai 300.000, jadi nggak mungkin beli lah. Jadi beli yang kain. Bayangin kita keluar rumah ya, pasti keluar rumah. Jadi jangan bilang kalau nggak terpaksa nggak keluar rumah, pasti keluar rumah gitu ya. Pasti keluar rumah, karena kalau nggak gimana Gojek mau masuk ke rumah lo gitu. Lo order Gojek ya, Gojeknya keluar juga tuh kan gitu. Iya. Pasti keluar rumah, untuk entah itu ngambil orderan makanan, entah itu ke pasar atau ke tukang sayur untuk masak, beli minyak, beli beras, ya kan? Pasti keluar rumah dengan cuma masker kain ya, sama hand sanitizer, udah masker kain dan hand sanitizer, dan lu yakin kalau ada yang kena corona, lu yakin tuh bakal aman, lu yakin nggak? Sedangkan yang pakai APD aja bisa kena. Dokter pakai APD, ini dokter pakai APD, ibaratnya ini tentara, kalau perang ya tentara pakai alas panjang, pakai baju anti peluru, mati. Dan lu ngelawan cuma pakai baju biasa, cuma bawa gunting, mau ngelawan penjahat, mungkin mati nggak? Bukan mati lagi, mati duluan harusnya. wah gitu. Terus ya kan kalau di rumah sakit kan udah pasti suspek, udah pasti itu ada virusnya. Nah gimana tuh? Swab test, rapid test ya, ada kabarnya gue denger tuh dari dulu udah ada swab test, rapid test, akan di swab test, rapid test ya. Jadi wah kabar baik nih, Indonesia akan dites secara masif, secara general, secara massal. Nanti keluar hasilnya, nanti akan dipisahkan. Yang sakit di sini, yang nggak sakit stay. Gila, gue tinggal di Jakarta Barat tepatnya sih ya. Jakarta Barat, Jakarta daerah khusus ibu kota Indonesia, Jakarta. Untuk ke Istana Merdeka aja dari sini mungkin kurang lebih
Kalau sekarang nih ya, kalau sekarang mah setengah jam kan. Setengah jam, nggak nyampe bisa ya kalau naik motornya. Kalau biasa mungkin bisa sejam lebih karena macet ya. Tapi jaraknya dekat banget ya. Gue belum pernah ngelihat dari mata kepala keren ya. Dari mata kepala saya sendiri ada diadakan rapid test, apalagi swab test dan tes lainnya. Setahu gue cuma ada test pack gitu doang. Nih hasilnya. Mana nih, kita nggak ngalamin loh. Enggak, gue di Jakarta dan lain-lain, dan kita stay at home. Dan gue kalau beneran corona ada nih, gue cuma dibekali sama diri gue sendiri, masker dan hand sanitizer. Oke. Masker dan hand sanitizer aja dibekalin untuk keluar rumah. Gimana tuh jadinya? Sedangkan orang yang teridentifikasi, orang yang udah kena terjangkit COVID, ada yang fasenya kelihatan, ada yang enggak. Ada yang fisiknya dia baik-baik aja loh. Disebut sebagai apa sih? Carrier, pembawa aja. Jadi gimana tuh? Yakin nggak dengan kalau emang pakai masker aja emang bisa menghindari COVID? Harusnya APD juga lebih bisa gitu. Iya, harusnya yang sudah pakai APD harusnya udah aman banget. Tapi mungkin nggak sih sayang, mungkin ya, maaf nih, bukannya mau ngebahas yang sudah apa namanya, ya kita turut berduka juga ya atas meninggalnya garda depan yang udah banyak membantu kita. Itu harusnya mereka kan udah pakai APD ya, tapi mungkin nggak sih sebenarnya bukan karena si corona itu gitu. Jadi mungkin bisa jadi meninggalnya apa gagal nafas atau gimana, karena kan sebenarnya nggak nyaman banget ya. Karena terus terang aja loh, gue sih pakai masker bener-bener pengapnya bukan main, itu bener-bener kerasa banget sih, nggak enak. Apalagi kan memang khusus untuk bumil-bumil gini kan kayak gue ya, kita kan oksigen mungkin udah kebagi dua ya sama anak, jadi kayaknya begitu pakai masker, aduh ngapnya bukan main sih gitu, parah banget ngapnya gitu. Nah makanya untuk yang pakai APD itu kan gimana itu rasanya, kan 8 jam dengan segala atribut yang menutupi tubuhnya gitu. Mungkin nggak kira-kira bisa ke situ gitu arahnya, jadi maksudnya justru meninggalnya karena mungkin sesak napas atau gagal nafas. Kan walaupun dokter kan dia juga tetap manusia ya, maksudnya manusia biasa, mungkin dia ada penyakit bawaan sebelumnya atau gimana, bisa juga mungkin asma atau apa, kan kita nggak tahu ya. Bener, bisa. Jadi yang gue dapet infonya sih katanya ya, bener apa enggak APD itu nggak boleh dilepas selama dinas ya, selama tugas ya. Iya, 8 jam nggak makan, nggak minum, nggak kencing, nggak berak. Wow, itu gimana sih gitu. Jadi mungkin lebih di ini deh, lebih dipikirin lagi tentang schedule-nya para medis. Jadi jangan 8 jam full gitu. Karena lu yang kerja kantoran, coba angkat tangan. Dalam 8 jam lu nggak pakai APD, bisa nggak lu bener-bener kerja full 8 jam? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Gimana nih? Nah, maksudnya kerja kantoran aja logikanya ya, 8 jam nggak bisa. Paling lu di kantor kerja cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, seselebihnya lu rokok, ngopi, atau lu makan, nyemir, nonton YouTube, buka-buka akun IG lu gitu. Ini dokter 8 jam ya, harusnya HRD rumah sakit ya, harusnya ada HRD rumah sakit atau manajer rumah sakit yang mengatur schedulingnya si para medis, mungkin ya, bergantian atau gimana. Gua ngerti itu urusannya, cuman pakai APD bisa kena, seorang dokter APD kena gimana lu semua. Gue bodoh tautin kalau corona ada gitu. Karena banyak juga di Jakarta khususnya, gue nggak bahas di luaran karena gue tinggal di Jakarta, gue bahas yang gue lihat aja. Banyak orang masih sangat santai dengan hidupnya, ya nggak pakai masker, pegang sana sini, iya, benar. Ya gila, ngeri men. Iya. Ngeri ya, kalau corona ada yang ngeri lah. Gila, dia nggak pakai masker, padahal pemerintah tuh sudah mewajibkan wajib masker. Iya. Berarti saat wajib itu
ada hukumannya yang keras gitu ya. Hukuman adalah penjara. Kalau kata masuk penjara, wait, start dulu. Di penjara aja dibebasin karena corona, kenapa ditangkap di penjara karena corona? Enggak, gua aduh gitu juga tuh. Bener juga. No comment tentang itu karena nggak ngerti itu kebijakan pemerintah. Iya. Tapi logikanya adalah saudara-saudara, teman-temanku sebangsa dan setanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang saya hormati dan saya cintai serta saya sayangi. Ya, penjara itu setahu saya adalah tempat isolasi terbaik ya untuk orang-orang yang wajib diisolasi. Ya, jadi sebenarnya itu udah ini penjara berarti dipagerin dengan tebal dengan baik agar pihak luar tidak datang ke situ dan pihak itu tidak keluar. Itu namanya penjara. Berarti lebih dari ruang isolasi yang ada sekarang itu penjara. Iya. Terus kenapa dia bilang takut kena corona di penjara? Iya, Kan penjara isolasi, bro. Penjara itu kan isolasi. Enggak, nyampenya corona ke penjara tuh gimana? Jangan kan corona, nyampenya sabu ke penjara gimana? Ada pengedar sabu di penjara gimana? Ya, Indonesia tanah airku. Merdeka bro, Indonesia bro. Ya, Itali kena banyak. Apalagi kena banyaknya? Itali loh. Itali sih. Negara maju kayaknya kena banyak. Untuk Indonesia mah gak bakal kena, tenang. Gak bakal banyak, karena kenapa? Tidak teridentifikasi. Gue di Jakarta, gue belum dites, men. Tetangga juga belum dites, gue belum pernah ada ngeliat tes di sini. Cuma gue pernah ngeliat mobil water cannon sama mobil belangwir ya, nyemprot jalanan. Nyemprot jalanan ya, itu kenapa ya nyemprot jalanan? Berarti di jalanan corona bisa apa? Ya? Orang ada yang jalan di jalanan terus megang aspal gini gitu. Oh my god. Tapi terima kasih Polri dan pemadam kebakaran telah melakukan semprot disinfektan di jalan raya yang panas itu. Yang panas banget. Iya, panas banget. Yang harusnya katanya kalau berjemur enggak ya? Enggak mematikan ya? Enggak. Panas itu enggak mematikan ya? Enggak mematikan. Tapi semprot jalanan. Orang tertular di jalanan. Orang tertular kan di area publik yang ramai, pasar tuh ya. Bisa tuh di mana lagi? Di terminal. Iya, terminal, pasar, tempat-tempat. Di sekolah, di rumah sakit gitu. Iya. Kalau di jalan kayak jarang deh, jalanan yang kosong jalan. Sepi, disemprot. Merdeka. Ya itulah. Tapi apapun itu, dukunglah program pemerintah. Karena dalam ajaran agama gue pun atau agama siapapun mungkin ada ya, ikuti aturan pemerintah. Ya nggak sih? Iya. Ya, karena gue nurut. Gue udah nggak bisa ibadah di rumah ibadah gue. Kemarin juga ibadah di rumah online. Semua serba online. Kerja pun online. Gajinya juga cuma online. Iyalah. Dan sekarang untuk teman-teman juga, katanya juga gue nggak mau memastikan semua yang gue beritakan ini adalah benar ya. Katanya, gue selalu bilang katanya, kata siapa ya, banyak sumbernya gue nggak mau sebutin juga karena banyak sumber yang benar apa sumber yang mungkin belum terverified juga. Bagi yang punya utang di lembaga keuangan di Indonesia khususnya, katanya Presiden Indonesia Bapak Jokowi telah mengeluarkan Perpres ya, apa peraturan presiden atau undang-undang baru atau peraturan lainnya, bahwa tidak ada hak dari si kreditur untuk menagih ke debitur saat masa pandemi ini. Dan ingat, pandemi ini hanya sementara. Dan ingat juga, hidupmu juga sementara. Jadi, sementaranya tuh segimana? Ini hanya sementara. Gak pasti. Wahai manusia, berbuatlah sebaik-baiknya karena hidupmu hanya sementara. Nah, terus ada bilang, pandemi hanya sementara. Jangan sementara ya pandemi sama sementara juga sama nih. Jangka waktunya what the Halo, gimana sayang? Ya, gue juga ada sih cicilan ya. Ada juga apa namanya, kredit ya, ya, yang kalau misal nanti kalau debt collector datang, mau nggak mau langsung ini baru lawan debt collector. Nah, gue lawan. Ya karena udah ada dari presiden. Nah, biasanya kalau misalnya ngelapor polisi nanti agak lama, kan kita bukan 911 yang cepet yang kayak di TV gitu ya.
ntar buka laporan dulu gini dulu baru ribut yang gue lawan aja kayak yang gue bisa nah gitu ya. Emosi nih, orangnya emosi bener, jadi semua terhambat ya, pekerjaan, ekonomi, ibadah, sosial, semua terhambat. Stay away from human. Wow, sangat bahaya, ngeri. Apalagi bini gue lagi hamil juga. For your info nih, cuma mau cerita doang. Gue udah pindahin bini gue dari rumah sakit yang ngantri itu. Rumah sakit ngantri, man. Rumah sakit lumayan loh, lumayan terkenal, lumayan mahal. Gue nggak pakai BPJS soalnya. Karena untuk lagi konsultasi kita ngantri 4 jam ya. Nanti 4 jam, makanya gue pindahin ke klinik ibu dan anak khusus bersalin sih. Iya, biar gitu, lebih biar cepat lebih. Jadi nggak lama-lama di rumah sakit. Ngantri, sebenarnya sih kualitas sama aja, cuman nggak ngantrinya aja. Karena kalau ngantri di rumah sakit lamanya, gitu ngeri. Takut dong ya. Ya semua serba bingung lah. Ya itulah teman-teman ya pandangan gue yang di rumah aja. Jadi sebenarnya oh ya, ini nama konten YouTube-nya namanya Benit gitu. Kenapa sih? Ya karena Ben dan Nit. Ben dari nama gue, Nit dari nama doi. Udah gue bingung pakai nama apa ini Benit. Isinya apa sih? Isinya sebenarnya gue dulu pengen kasih isi tentang ikan-ikan predator atau ikan-ikan hias. Karena gue suka ikan hias. Cuman menurut gue itu sangat terbatas. Jadi karena lagi corona gini nggak bisa kemana-mana. Jadi gue isi dengan keluh kesah aja. Jadi dengan pikiran-pikiran gue yang pengen gue tuangin ya lewat YouTube aja. Semoga mana kamu bahasnya cuma nama aku doang ya, berdua sama ya. dia doang. Gak nyambung. Jadi semoga banyak yang nonton, banyak yang subscribe, banyak yang like juga. Komen-komen dong. Mau komen, jadi biar nanti gue bikin video yang lebih, ini bener-bener harus mengedukasi sih ya. Iya. Ya, open your mind. Komen-komen dong biar kita juga ya ngobrol lah gitu ya. Selama kita masing-masing di rumah nih. Jadi ada obrolan lah gitu. Ibu-ibu rumah tangga juga boleh loh, biar tahu keluh kesahnya apa. Pasti ibu-ibu rumah tangga sekarang ini lagi pada teriak kan ya. Kenapa teriak? Pasti semua sama ya. Ya teriak lah. Teriak, waduh suami gua di rumah mulu nih. Gitu ada lagi teriak ya kan, semua juga kan. Corona negatif, gua hanya positif. Iya, karena nggak ada hiburan cuma bini doang ya. Mau diapain lagi? Kebutuhan jalan terus, tapi penghasilan otomatis kan berkurang pasti. Bisa jadi jauh loh gitu. Mau itu yang kerja ataupun yang usaha itu jauh banget sih merosotnya. Sedangkan kebutuhan sama aja, sama aja setiap harinya. Betul. Gitu malah mungkin bertambah kali ya, karena kita harus beli yang lain-lain kayak masker, betul. Antiseptik segala macam itu kan mahal kan. Betul. Gitu. Dan ngelondri, vitamin terus mungkin ya cuci di rumah kan lebih sering cuci baju karena nggak digantung-gantung cuci gitu ya. Iya. Jadi beli deterjennya banyak. Kalau di laundry juga kan lebih sering laundry, keluar banyak duitnya. Wow. Gitu ya. Gimana tuh? Teman-teman gimana? Di rumah. Yes, nanti kontennya gitu aja karena udah panjang banget nih. Iya. Subscribe, like, dan gue doain semua cepat berlalu. Entah ini Amin. sebuah fakta, entah ini sebuah fiktif, apakah ini sebuah realita, ataukah hanya drama. Apapun itu, lakukan yang terbaik untuk kau dan keluargamu. Dan itu aja. Bye. God bless.